Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah kajian Zoom Asyifa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih disayang oleh Allah Ta'ala. Ternyata kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Karena orang yang jahat tidak akan bisa berkumpul dengan orang yang baik. Besok masuk surga itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu digiring ke neraka itu rombongan-rombongan. Demikian juga wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara, ya, juga orang-orang yang takwa kepada Allah, jenis segala macam jenis takwanya dibawa ke surga dengan rombongan-rombongan. Jadi insya Allah kita dijadikan oleh Allah rombongan yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada di antara kita itu yang ingin bermaksiat pada hari ini, tidak ada. Pemikiran kita adalah kepingin kita untuk mendapatkan tambahan ilmu agama, supaya kita bisa mengamalkan ilmu agama ini dengan baik dan benar, sehingga benar-benar nanti di akhirat itu diterima seluruh amal kita tidak jadi orang yang rugi. Karena wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau sampai kita terjerumus memilih agama bukan Islam, maka mereka pasti tidak diterima seluruh amalnya, ya, dan mereka termasuk orang yang rugi karena mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Ya, itu yang paling menakutkan, mengerikan. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada akidah keyakinan yang salah di dalam Islam. Karena di dalam Islam sendiri juga nanti akan ada yang mampir ke neraka ini, ya. Karena Nabi mengatakan golongan kelompok agama Islam kepecah menjadi 73. Nah, kelompok golongan 72. Semuanya masuk neraka, mengalami sentuhan neraka. Yang satu, ya, itu yang langsung masuk surga, tidak mengalami sentuhan neraka. Siapa mereka itu? Yang langsung masuk surga tanpa sentuhan neraka itu mereka yang agamanya sesuai dengan agama yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Oleh karena itulah, kalau ada agama, kalau itu namanya agama, kemudian kita lihat tidak ada dalilnya, tidak ada sandaran hukumnya, tidak usah kita ikuti. Meskipun yang nerangkan itu Habib apa, siapa lahu, ya, derajatnya dianggap tinggi, sudah. Ya, kalau tidak ada dasarnya, tidak usah diikuti. Karena tidak ada yang lebih alim daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita mengatakan sudah diajarkan semuanya. Jadi tidak ada ajaran yang ketinggalan. Oleh karena itu kalau ada ibadah, ya, jangan sampai kita mengerjakan kecuali itu jenis ibadah yang diperintahkan. Contoh, ya, ini misalnya ada sholawat-sholawat tambahan, sholawat-sholawat bid'ah yang tidak diajari Nabi. Nggak usah, kita masuk sholawat yang diajari Nabi aja.
Nah, sholat-sholat misalnya ada sholat tolak bala, ada sholat penetap iman, ada sholat apa saja ya yang mereka namakan itu. Tidak usah kita ikuti karena Nabi tidak mengajarkan. Apalagi diatur-atur sendiri setelah baca surat Fatihah, baca surat ini sekian kali, baca ini sekian kali, nanti akan turun rahmat, akan dihilangkan sekian ratus balak misalnya. Nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, nggak usah dikerjakan. Itu yang menjadi pedoman kita. Nah, kita tidak berafiliasi kepada siapa-siapa, atau Muhammadiyah bukan. Tapi kita tentunya berpegangan dengan kitab Al-Quran Sunnah semampu yang kita kerjakan. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kau kepada Allah semampunya, sekuat tenaga. Jadi forsirlah tenagamu untuk mencapai tingkat yang takwa yang maksimal, ya, bukan sekedar pokoknya tidak, ya, yang maksimal. Itulah nanti yang suratnya akan dibaca oleh saudara kita Bapak Munawar, ya, ini akan membacakan surat itu yang nanti diantaranya suratnya ayat ke-16 itu wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sak mampu kalian, sekuat tenaga kalian. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih Pak Munawar sudah bersedia membaca ayat Al-Quran. Nanti kita baca sejenak. Kemudian Pak Istiqom itu hukum-hukum meninggalkan sholat di dalam ensiklopedia sholat jilid 1 halaman yang ke 187 itu disiapkan aja mungkin untuk itu sementara dibaca. Oke. Siap, Ustaz. Siap. Oke. Baik, monggo Pak Munawar dimulai. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله وليتوكل المؤمنون يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga darinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Munawar sudah membacakan surat At-Taghabun yang sangat menyentuh hati ini ya. Sini nasihat-nasihat dari Allah. Kita rasakan kalau kita sedang membaca Al-Quran itu, kita sedang dinasihati oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu, bukalah hati kita. Supaya kita itu mengerti siapa kita di dunia ini, dan kemana nanti setelah kita habis masa jabatannya atau jatahnya di dunia itu, kita akan kembali kepada Allah. Kalau toh kita sekarang sakit, sakitnya itu tidak lama. Sebentar lagi akan sembuh total. Karena kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, jasad kita sudah masuk ke tanah, maka kita sudah tidak ada sakit, tidak ada apa. Yang ada adalah balasan Allah. Maka nanti kapan-kapan akan saya bacakan atau saya sampaikan
muqarranul ruh, tempat-tempat ruh itu di mana? Setelah kita mati nanti di alam barzakh itu di mana? Ya, apa saja yang akan terjadi kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia ini. Karena masalah itu kadang-kadang jarang dibicarakan, ya. Nanti kita bicarakan. Nah, di ayat ini ya Allah menjelaskan kepada kita pertama kali setelah kita diterangkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya supaya kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya nur, ya, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Pada ayat yang ke-12 adalah Allah perintahkan wa'atiullah, dan taatlah kamu kepada Allah, wa'atiur Rasul, dan sekaligus taat kepada Rasul. Artinya apa? Perintah-perintah Allah tidak ada yang boleh diabaikan. Sekecil apapun perintah Allah itu tidak boleh diabaikan. Perintah itu jatuhnya hukum fikih jadi wajib atau sunnah, itu perintah. Kalau larangan Allah jatuhnya kepada haram atau makruh, ya. Haram itu larangan Allah, makruh juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah dilarang, tinggalkan. Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasulullah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahhu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Ya sudah, begitu aja. Maka di sini wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Allah sekaligus taat kepada Rasul. Artinya kalau sudah diperintahkan sholat misalnya, ya kita mengikuti sholat yang dituntunkan oleh Rasul. Ya misalnya sholat malam ada, sholat tobat misalnya ada, itu sholat istiqoroh ada, sholat fardu ada. Tidak ada, kalau tidak ada, Rasulullah mencontohkan jangan kita mengerjakan. Karena perbuatan seperti itu, perbuatan yang sama sekali tidak disukai oleh Allah. Kita mengerjakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Fa'in tawalaitum, kalau kalian berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, kamu tidak mau taat, fa'in nama, maka sesungguhnya hanyalah ala Rasulina, tugas dari Rasul kami, al-balagul mubin, menyampaikan dan menjelaskan. Sampaikan syariatnya, dijelaskan syaratnya, sudah titik, tidak ada tugas Nabi untuk memberi hidayah. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, innaka latahdiman ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, wahai Rasul. Walakin Allah yahdi ma yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nabi tidak bisa. Itu tugasnya cuma menyampaikan saja. Yang sudah disampaikan, sholat 5 waktu, cara puasa Ramadan, cara mengeluarkan zakat, dan semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi cara-caranya. Itu perintah Allah. Maka atiullaha wa atiur rasul, ya. Fa in tawallaitum, kalau kamu semua berpaling tidak mau mengikuti, fa inna ma'ala rasulinal balagul mubin, maka tugas Rasulku, utusanku yaitu Muhammad hanya menyampaikan dan menjelaskan saja. Allahu la ilaha illahu, sesungguhnya hanya Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak boleh bergantung, ya, bersandar kecuali kepada Allah, karena Tuhannya hanya Allah. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah falyatawakkal, hendaknya orang-orang bertawakal, al-mu'min, orang-orang mukmin. Jadi hendaklah orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Kita tidak boleh khawatir, ya, tidak boleh ketakutan di luar apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Sudah, kalau takdirnya Allah terjadi. Ada orang yang sampai misalnya sakit demikian berat, waduh, kalau ini akan terjadi ini nanti, ya tetap aja kalau dilarang dokter jangan dilanggar, ya. Kalau diperintah oleh dokter dikerjakan, minum obat misalnya, tetapi jangan punya keyakinan bahwa dokter dapat menyembuhkan. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia sendiri sakit dan mati, ya. Oleh karena itu seorang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah. Apa bertawakal itu? Bertawakal itu menyerahkan hal-hal yang ditakuti, hal-hal yang dikhawatirkan hanya kepada Allah. Udah, ya. Misalnya takut, ya, penyakitnya menjalar ke sana kemari yang sakit itu, atau takut, ya, misalnya rezekinya kok terhalang terus, cukup atau tidak anaknya sekolah, 2 pada, sudahlah serahkan kepada Allah, mohonlah berdoalah kepada Allah, Allah Maha mencukupi, ya. Maka wa 'alallahi, dan kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang beriman itu yang bertawakal. Kemudian langsung ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang sudah beriman, yang akan diamankan oleh Allah di akhirat nanti dengan dibalas dengan surga. Ini orang beriman ini ya. Inna min azwajikum, sesungguhnya ya sebagian daripada istri-istrimu, pasangan-pasangan hidupmu tuh ya, orang itu yang mempunyai boleh lebih dari satu itu istri. Kalau suami tidak boleh lebih dari satu ya, suami hanya satu, istri seorang suami boleh lebih dari satu, dua, tiga atau empat. Tapi kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu, namun kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil kalau punya istri 2, 3, dan 4 ya, fawahidatan, maka cukup satu saja ya. Fawahidat cukup satu saja ya. Jangan lebih itu kalau tidak bisa adil ya. Zalika ala tahun hal itu adalah menjadi hal yang lebih baik bagi kalian. Jangan sampai kita dengan alasan mencontoh Nabi, sunnah Nabi kawin banyak ya. Nabi itu adil, tidak ada satupun istrinya yang saling cemburu, saling cakar-cakaran itu, karena berselisih tidak ada ya. Bagaimana teladannya Nabi kalau punya istri lebih dari satu, ikuti adalah Nabi. Kalau tidak bisa, ya jangan ya, tidak satu saja. Fawahidatan aw ma malakat aimanukum ya, cukup satu saja atau budak-budak yang dimilikinya. Kita lanjut ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum, dan sebagian dari anak-anak kalian itu aduwalakum, musuh bagi kalian. Kenapa dikatakan musuh? Karena anak-anak itu bisa menjerumuskan si orang tua itu untuk berbuat maksiat kepada Allah, korupsi misalnya, mengambil harta negara, uang negara. Ini karena memikirkan anak, memikirkan menyenangkan istrinya, ya. Oleh karena itu hati-hati ya, fakhdaruhum, hati-hati terhadap mereka. Jangan setiap keinginan istri itu dituruti, keinginan anak itu dilengkapi, tidak ya, tetapi kita pikirkan yang ada manfaatnya untuk dunia dan akhiratnya. Wa in ta'fu, namun kalau kamu mampu memaafkan ya, wa tasfahu, kamu berlapang dada, berlapang hati kepada mereka tatkala mereka berbuat kesalahan kepada kita, wa takfiru, dan kamu ampuni kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita pun akan diampuni oleh Allah kalau kita mengampuni orang lain. Maka jangan sampai kita tidak mengampuni kepada siapapun. Kita merasa rupa godong gak nyuwek, rupa rodahan gak nyoklek, misalnya saking bencinya kepada orang tersebut ya, rupa banyu gak nyawuk, saking bencinya tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh membenci dengan kebencian seperti itu. Tadi dibacakan ya, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah itu wal afina aninnas, dan memaafkan manusia, wal kadiminal ghaidha, mampu mengendalikan marah ya. Di sini diterangkan oleh Allah Ta'ala, kalau kita memaafkan anak kita, istri kita yang berbuat salah kepada kita, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kita pun akan diampuni oleh Allah, disayang Nabi, dimasukkan dalam surga. Inna ma ambalukum, sesungguhnya hakikat harta-harta kalian ini, wa auladukum, hakikat ya anak-anak kalian itu, fitnah, hanya cobaan saja. Kita dicoba diberi istri 1, 2, atau 3. Atau kita dicoba oleh Allah diberi istri yang nggak manut diatur, itu cobaan dari Allah. Jangan dikira apa, itu cobaan saja ya. Jadi kata fitnah itu cobaan. Tetapi kita senang dengan fitnah itu, senang kan ya. Kalau kita diberi harta banyak senang ya, diberi anak itu senang ya. Inna ma amalukum wa auladukum fitnah, harta dan anakmu itu adalah fitnah, cobaan. Wallahu, dan di sisi Allah, wallahu, dan Allah indau, di sisinya ajrun adim, ada pahala yang besar. Kalau kita bisa memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mentaati Allah, membantu orang lain ya, maka kata Allah Ta'ala ya, innallaha wallahu indau ajrun adim, di sisi Allah itu ada pahala yang besar nanti yang akan diberikan kepada orang yang bisa mengelola ya harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan istri serta anak yang diamanatkan kepadanya bisa dididiknya secara baik. Jadi ini artinya kita pun harus tahu, kita sekarang sakit diuji oleh Allah.
padahal Allah itu berbuat baik. Tidak ada orang sakit itu yang akhirnya buruk baginya. Orang sakit itu akan dihapuskan sebagai dosanya. Karena ternyata menurut Allah ada dosa yang hanya bisa dihapuskan karena sakit, diberi cobaan. Kalau mereka tetap sabar, sadar bahwa Allah itu mencoba kita, dan kita itu tugasnya hanya sabar kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan Allah, maka kita kalau bisa begitu luar biasa sekali kita ini. Ya, ajrun adim, di sisi Allah ada pahala yang besar. Fattakullah mastata'tum, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah mampu kuat kita. Tetap bertakwa dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Tetap bertakwa kepada Allah, enggak pernah gruneng. Gimana sih Allah itu Allah Ta'ala ini, saya sudah sholat tahajud, sudah ikut taklim, puasa Senin Kemis, lah kok masih utangnya banyak, ya seperti itu. Nah memang kita taklim kita itu untuk membayar hutang, ya kita dicoba semua, tapi hati kita dilapangkan kalau kita ridho dengan ketetapan Allah ini. Wattaqullaha mastata'tum, wasma'u, dengarkan. Ya, kalau diberi nasihat khususnya Al-Quran ini, wa'atiu, dan ikuti ya, ajarannya. Setelah kita mengerti, wa anfiqu khairal li anfusikum, dan belanjakan harta yang diberikan oleh kalian itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita sedekah, kita infak untuk diri sendiri. Jadi tidak ada infak orang mati ya, untuk sedekah untuk siapa, tidak ada. Sedekah untuk dirinya sendiri. Hanya saja kalau yang sedekah anaknya, orang tua kita mendapat dampak kebaikan yang dikerjakan anaknya. Tapi kalau orang lain tidak ada. Ya, meskipun anaknya sendiri, tidak bisa anaknya itu, misalnya ini sedekah untuk ibu saya, untuk bapak saya, haji untuk ibu saya, untuk bapak saya, tidak bisa. Ya. Karena masing-masing menurut Allah Ta'ala, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak dibalas kecuali apa yang kamu kerjakan sendiri. Kalau nggak mengerjakan, tidak. Hanya saja karena kita dulu beriman, kalau ada orang mendoakan, diterima oleh Allah Ta'ala. Karena ada iman. Seandainya tidak beriman, dia kafir. Ya tidak mungkin lah. Ya. Didoakan oleh Allah, doa itu bisa sampai kepadanya. Wa may yuqasuha nafsihi. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dirinya dari kebakilan, karena sifat manusia itu pada dasarnya adalah bakhil, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang tidak bakhil itu adalah orang yang sangat beruntung, mempunyai sifat dermawan kepada orang lain, memberikan, mau berbagi. Masya Allah, itu tidak semua orang, ya. Hanya orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Maka Allah mengatakan pada ayat ini, wa ma yuqasuha nafsihi. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, ya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. In tuqridullah qardan hasanan, kalau kamu mau menginfakkan atau memberi pinjaman kepada Allah, itu maksudnya menginfakkan hartamu di jalan Allah. Qardan hasanan, yaitu infak yang baik, ya. Qardan hasanan faul yudha'ahu, maka Allah akan melipat gandakan lakum untuk kalian balasannya ini. Di samping itu wa yaghfir lakum, dan akan diampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang mau berbagi kepada orang lain itu tidak hanya bermanfaat kepada orang yang dibantu, itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum, ya, ini wallahu syakurun halim, Allah maha mensyukuri dan maha penyantun. Artinya diganti oleh Allah. Tidak ada orang yang infak, sedekah, kemudian menjadi miskin, tidak ada. Tapi orang diajak itu jarang yang menyambut, ya, jarang yang menyambut. Tapi kalau dia berjudi dan lain-lainnya, ya, perbuatan dilarang oleh Allah Ta'ala, itu mendatangkan kesusahan, kesedihan, dan mendatangkan kita tidak nyaman, tapi orang-orang senang. Karena apa? Setan mengajak ke sana. Ya, asyaitanu yaidukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan. Ya, kalau kita mau sedekah oleh setan, dihalang-halangi. Ya. Kemudian Allah itu sifatnya alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata, ya. Gaib itu tidak nyata, syahadat itu nyata, dan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan itu Allah Maha mengetahui
Ya. Kemudian Al-Aziz itu maha perkasa, Al-Hakim itu maha bijaksana. Jadi ketetapan keputusan Allah tidak dapat dilawannya. Baik ya, sekarang kita masuk pada tentang sholat ini, hukum meninggalkan sholat. Ya, sementara aja kita ambil dari ensiklopedi sholat. Ya, ensiklopedi sholat tentang hukum meninggalkan sholat. Ini juga ada sebenarnya di buku jilid 1. Ya, jilid 1 Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ada. Hampir sama, tapi di sini saya ambilkan yang dari ensiklopedi sholat. Jadi hukum meninggalkan sholat. Monggo Pak, dibaca Pak. Istiqom. Baik, dari buku Ensiklopedi Sholat, halaman 187, pembahasan ke-14, hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat wajib adalah kufur. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan sholat dengan mengingkari hukum wajibnya, menurut kesepakatan ijma' para ulama, dia telah masuk dalam kategori kufur besar, meski terkadang dia juga mengerjakannya. Adapun orang yang meninggalkan sholat secara total, sedang ia meyakini hukumnya wajib dan tidak mengingkarinya, dia juga kufur. Yang benar dari pendapat para ulama adalah bahwa kufurnya itu adalah kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hal ini didasarkan pada dalil yang cukup banyak. Ya. Di antaranya yang pertama. Sudah ya. Jadi hati-hati dengan meninggalkan sholat. Jangan sampai berpikiran, kalau sholat ini saya tinggalkan, nanti tak ganti. Jadi kalau sekarang misalnya sengaja tidak sholat subuh, besok saya sholat subuh dua kali. Yang pertama sholat subuh untuk hari ini, ya. Kemudian sholat lagi sholat 2 rakaat, ganti ini bayar utangnya besok kemarin ya. Kemarin yaitu, atau kita sholat diropel sak minggu pisan ya. Subuhnya 7 kali ya, duhurnya 7 kali. Setelah itu tidak sholat tidak bisa ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Jadi sholat itu atas seorang mukmin itu sudah ditetapkan waktunya. Tidak boleh dirangkep-rangkep, nggak diropel-ropel, kecuali sholat jamak. Ya, dan itu ada aturannya. Nanti jamak takdim atau jamak takhir. Ya, itu bisa ada aturan. Meninggalkan sholat tidak bisa diganti karena sudah jatuh kepada kekufuran. Bisa kufur besar, bisa fasik. Ya, ada yang mengatakan fasik kalau mereka masih mengakui, ya, tapi sekali-kali sholat, sekali-kali tidak. Ya, mereka fasik, dan orang fasik itu semua di dalam neraka, ya, di dalam neraka. Maka firman Allah, monggo Pak. Ya, hukum meninggalkan sholat yang pertama, firman Allah Ta'ala yang artinya, pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud. Dan mereka dalam keadaan sejahtera. Ya. Quran surat 68, Al-Qalam ayat 43. Besok di hari kiamat orang-orang munafik, orang yang tidak mau sholat, ya, mereka mengaku Islam tapi tidak mau sholat, ya. Yauma yuksafu angsakin. Di hari disingkap betis, ya, betisnya Allah disingkap. Seperti apa bentuknya, satanya, ya. Seperti itu Al-Quran yang mengatakannya. Wa yud'auna ila sujud, dan pada saat itu semua diperintahkan untuk sujud kepada Allah, ya. Maka orang-orang yang sholat kepada Allah tatkala di dunia, orang-orang beriman, orang sujud semuanya, ya. Sujud, cuma tidak ada yang tidak sujud, semuanya sujud, bisa, ya. Hanya orang munafik dan orang-orang kafir itu yang tidak bisa sujud, ya. Fala yastati'un, maka mereka tidak mampu sujud. Orang munafik ini ngaku-ngaku Islam, tapi mereka sholatnya tidak sungguh-sungguh. Kita pura-pura sholat saja, tidak sungguh-sungguh sholatnya. Hati-hati ini. Kalau kita sholat masih sungkan-sungkan, tapi bukan sholat karena Allah, nanti besok tatkala disuruh sujud mereka tidak bisa sujud. Jadi katakanlah khosyiatan absaruhum, pandangannya itu tunduk, ya, dinduk tapi tidak bisa. Begitu mau sujud jungkel gitu, kalau berdiri lagi geplak lagi tidak bisa, ya. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum dilah, telah menutupi kepada mereka itu kehinaan karena tidak sholat tatkala di dunia. Wa qad kanu, dan Allah mereka dulu yud'auna ila sujudi, diseru untuk sujud, wahum salimun, padahal mereka itu dalam keadaan sejahtera, mereka tidak mau sujud kepada Allah.
yaitu orang-orang munafik. Maka hati-hati, saudaraku, jangan sampai kita nggak sholat, ya. Ini, ya. Aja yang kedua, Pak, monggo yang kedua. Baik. Yang kedua, Allah berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Quran Surat Al-Mudathir ayat 38-46. Iya. Jadi besok itu kata di hari kiamat, kata Allah Ta'ala, kullu nafsin, setiap manusia, bima kasabat rohina, terhadap apa yang mereka kerjakan tergadai, ya, tergantung di sini, ya. Dia dengan yang berbulannya dia masih tergadai atau bertanggung jawab di sini, terjemahkan bertanggung jawab ini. Jadi semua nanti akan tergantung bagaimana perbuatannya, ya. Jadi ila ashabil yamin, kecuali golongan kanan, golongan orang-orang yang menerima kitab amal catatan dari sebelah kanan, ya. Mereka aman sudah. Fi jannatin, mereka di dalam surga, ya tasa'alun, saling ngobrol, saling cerita, ya, tatkala di dunia, ya, dulu pernah ngaji di Asifah bersama-sama, pernah ini dan itu, ya, pernah, ya, misalnya halal bihalal dan lain sekali, bisa cerita bisa di sana, di surga ini, ya tasa'alun, saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang mereka orang-orang yang berdosa. Saya dulu punya teman, nggak sholat, disajak sholat nggak mau, dadak ngaji menolak, nggak mau. Jadi di surga orang-orang yang masuk surga itu saling, di mana ya mereka itu, maka dilihatlah, ya, itu nanti di dalam surat As-Saffat mulai ayat yang ke-50 ke bawah itu nanti saya baca kapan-kapan ini mereka ceritanya, ayo kita lihat mereka. Tatkala mereka dilihat, mereka berada di dalam neraka, ya. Kemudian dikatakan sampai nerakanya orang yang tidak sholat itu namanya khusus, namanya neraka sakor. Jadi neraka sakor, nerakanya orang yang tidak sholat. Wala tabqi wala tazar, ya, di neraka sakor itu tidak ditinggalkan sehelai daging pun atau tulang pun, semua dihancurkan, ya, di sana. Itulah bahayanya orang yang meninggalkan sholat, ya, ini, ya. Masalah kakum sakor, Cak. Kenapa kamu kok sampai masuk sakor? Dulu kan teman saya sering ajak ke sana kemari ngaji. Kok iya? Iya. Tapi setelah berpisah kepada kamu, saya tidak pernah ngaji, bahkan berbuat maksiat. Masalah kakum sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, aku dulu nggak sholat. Nggak termasuk orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu sudah ada nerakanya namanya sakor, ya. Walam naku nut'imu miskin, juga nggak mau berbagi dengan orang miskin, medit, pelit, ya, nggak mau, nut'imu miskin, ya, nggak mau, ya. Walam naku nut'imu miskin, wakuna, dan kami adalah nakhudumal khaidin, sering ngobrol-ngobrol saja sama orang, cangkruk-cangkrukan di kafe-kafe atau di angkringan, ngomong nggak jelas, ya, ngomong hal-hal yang batil ini, mal khaidin ini. Wakuna nukadzibu, dan kami mendustakan, ya, biyaumidin, hari pembalasan, nggak ada. Nah, kata yakin sampai datangnya kematian, dia tetap seperti itu. Jadi orang kafir itu, yang akan dapat balasan seperti kafir mati dalam keadaan kafir. Nanti kalau mempunyai emas sepenuh bumi pun untuk menebus dirinya, tidak akan bisa ditebusnya. Karena siksa Allah sangat pedih pada saat itu. Coba sih, Pak Istiqom dilihat surat Al-Imran, surat nomor 3 ayat 91, ya, surat ketiga ayat 91, surat Al-Imran. Moga Pak. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Masya Allah, masa kita masuk seperti itu, ya? Rasakan
umur kita itu hanya terbatas di dunia ini. Jangan sampai kita di dunia ini mengabaikan, menyepelekan ya hal-hal yang seperti itu. Padahal kalau besok sudah melihat api yang mau dimasukinya, kalau seandainya dia punya harta emas sepenuh bumi, padahal tidak mungkin kita punya emas sepenuh bumi, hanya menggambarkan betapa tidak bernilainya harta kekayaan yang dikumpulkan tatkala siksa itu datang kepada dirinya. Ya, sepenuh bumi untuk menebus dirinya tidak diterima, ya. Tidak diterima, dan bagi mereka siksa yang pedih dan tidak ada penolong ya selain Allah pada dirinya. Dia kekal di dalam neraka. Terus Pak, ya ayat yang berikutnya. Ya. Dengan demikian, dengan demikian orang yang meninggalkan sholat, termasuk orang-orang yang berbuat dosa dan akan masuk dalam neraka Syaqor. Allah Ta'ala sendiri juga berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 48. Ya, jadi saya pikir sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya. Kita sudah masuk jam 6.30, kita masuk kepada fikih sunnah saya sabik jilid yang keempat, ya. Ya. Yang keempat. Ya. Kemarin terakhir yang nomor 5, Ustadz. Ya, nomor 5. Nomor 5 sekarang ya. Nomor 6, ya. Sekarang nomor 6 halaman 269. 269 sekarang nomor 6 ya. Oke. Dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang tidak memohonkan kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Iya. Jadi Rasulullah bersabda, man lam yas'al, man lam yas'alillah, barang siapa tidak mau minta kepada Allah, mohon kepada Allah, yakdob alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Karena apa? Sombong. Orang tidak mau berdoa itu kepada Allah itu sombong. Maka dari itu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, merasa dirinya cukup, nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang sering berdoa itu justru disayang sama Allah Ta'ala. Ya, jangan dianggap orang yang berdoa itu minta. Kata Nabi kita sampai sandal ya, tali sandal kita yang putus, mintalah kepada Allah. Jadi semua apa yang kita rasakan, mintalah kepada Allah Ta'ala. Ya. Hadis nomor 7. Ya. Perintah melakukan doa yang ketujuh diterima dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak mempan sikap berhati-hati terhadap takdir, sedang doa itu akan memberi manfaat, baik terhadap hal-hal yang telah terjadi maupun belum terjadi. Dan sungguh, bala atau malapetaka itu turun lalu disambut oleh doa. Maka bergulatlah keduanya sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Bazar, Tabrani juga oleh Hakim yang menyatakan isnadnya sah. Iya. Layukni tidak cukup. Hadarun hati-hati saja. Min qadri untuk menghindarkan takdir. Gak cukup. Hati-hati ya di jalan. Jangan sampai ini dan itu. Gak cukup itu saja kata Allah Ta'ala. Ya. Wa du'a'u dan doa itu yang fa'u akan senantiasa bermanfaat. Mimana zala terhadap apa yang sudah turun, sudah menimpa, wa mimma lam yangzil, dan apa yang belum menimpa dirinya. Doa. Jadi kalau bisa kita sudah kena penyakit, misalnya sakit apa gitu, ya Allah, ya sembuhkan penyakit saya, ya Allah. Kalau belum sakit, ya Allah, hindarkan saya dari penyakit. Dua-duanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Ini senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, baik sudah terjadi ya, sesuatu peristiwa itu maupun belum terjadi, ya, itu berguna. Wa inal bala, dan sesungguhnya bencana atau bala itu layang zilu, benar-benar akan turun, falyakohu, maka disambutlah doa dengan doa, ya. Falyak tadi jani, keduanya bertarung ila yaumil kiamat, sampai ke kiamat. Jadi bala itu datang, kita doa kepada Allah. Nah, tergantung kalau doa kita kuat, maka bala itu tidak akan datang. Kalau doa kita itu lemah, maka datang. Nah, namun ya seperti orang yang ada hujan, kemudian payungnya tidak begitu sempurna, ya kehujanan tapi tidak sampai basah kuyup. Itulah orang berdoa, bagaimanapun juga bermanfaat. Terus Pak, yang ke-8.
Perintah melakukan doa yang ke-8 diterima dari Salman Farisi bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak dapat menolak qadha kecuali doa dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan. Iya. Riwayat Tirmidzi yang menyatakan Iya. sebagai hadis hasan yang Iya. sahih. Layak rudu qadha, tidak ada yang bisa menolak takdir. Ya, bagaimana menolak takdir? Ila doa kecuali doa. Kenapa doa itu bisa menolak takdir? Karena yang menakdirkan itu Allah dan kita berdoa itu kepada Allah, maka Allah lah yang akan menghilangkan bencana itu. Yang sudah ditakdirkan kalau kita minta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah. Maka doanya di antara kita, ya Allah, berilah takdir kepada saya ini sebaik-baik takdir ya Allah yang telah Engkau tetapkan. Mohon kepada Allah, ya Allah, gantilah takdir-takdir yang buruk bagi diri saya dengan takdir-takdir yang baik ya Allah. Bisa. Kalau Allah mau mengganti atau berubah bisa dengan doa. Jadi layarudul qadha, tidak ada yang dapat menolak takdir ila doa kecuali doa. Wala yazidul fil umuri dan tidak dapat yang menambah umur ilal bir kecuali perbuatan baik. Jadi perbuatan baik menambah umur itu maksudnya orang yang senantiasa berbuat baik meskipun dia sudah meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikan tetap disebut-sebut ya. Mudah-mudahan ya, waduh ya setelah kita mati, saya mati, Pak Istiqomah mati. Dulu kalau ada Ustadz Kardi misalnya, ada Pak Istiqomah, enak yo, saya senang tuh ngaji ya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Jadi tidak justru malah sumpah serapah. Wah, ini dulu untung sekarang sudah mati ya orang yang ini dan situ ya. Kematian kita disyukuri orang banyak, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita senantiasa menjadikan kebaikan yang banyak setelah kita meninggal dunia ini. Yang 9, Pak, monggo. Perintah melakukan doa yang ke-9 diriwayatkan oleh Abu Uwanah dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antaramu berdoa, hendaklah ia menunjukkan besarnya keinginan buat memperolehnya, karena tidak satu pun yang dianggap besar oleh Allah. Iya. Jadi idza da'a ahadukum, kalau salah seorang di antara berdoa, falyaqudil ya, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh harapannya, raqabah itu harapannya kepada Allah sungguh-sungguh. Apapun doa kita, fa'innahu, karena tidak ada ya, karena sesungguhnya layata azama, tidak ada yang terasa berat, tidak ada besar-besar anilah di hadapan nosain sesuatu apapun. Jadi misalnya kita kepingin jadi wali kota misalnya, doa aja mohon kepada Allah. Enggak ada bagi Allah yang tidak mungkin. Allah senantiasa bisa mengabulkan ya kepada kita. Tetapi kalau kita ingin jadi wali kota tetapi tidak ada syaratnya, sekolah tidak, yang mempunyai kemampuan tidak, ya hendaklah kita mawas diri ya, seperti itu saja. Karena tatkala Nabi Yusuf itu minta jabatan kepada Al-Aziz itu kepala pemerintahan, karena dia memang mempunyai kemampuan. Baik ya, adab dan tata tertibnya monggo Pak. Baik, adab dan tata tertibnya berdoa. Berdoa itu mempunyai tata tertib yang harus diperhatikan. Kita cantumkan sebagai berikut. Yang pertama, mencari yang halal. Diriwayatkan oleh Hafidh bin Mardawi dari Ibnu Abbas yang katanya, saya membaca ayat ini di hadapan Nabi SAW. Hai manusia, makanlah barang-barang halal lagi baik yang terdapat di muka bumi. Tiba-tiba berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu katanya, ya Rasulullah, tolong Anda doakan kepada Allah agar saya dijadikan orang yang selalu dikabulkan doanya. Ujar Nabi, hai Sa'ad, jagalah soal makananmu. Tentu engkau akan menjadi orang yang makbul doanya. Demi Allah, yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya. Jika seseorang laki-laki memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram atau riba, maka mereka lebih layak untuk melayaninya.
Iya, ya. Inilah pelajaran yang baik dari Rasulullah tatkala Rasul membaca ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya. Seperti itu tiba-tiba saat bin Waqqas angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya itu mustajabah. Jadi minta didoakan supaya doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Wahai Sa'ad, jaga makananmu, ya. Kalau kamu bisa menjaga makanan, artinya kamu makanannya barang yang halal saja, tidak makan barang yang haram, maka doamu nanti akan mustajabah. Kenapa doa kita itu mental? Karena kita satu, ya, karena makanan itu tidak jelas, ada yang haram dan halalnya tidak jelas, maka doa kita juga mental. Karena Nabi kita mengatakan, demi Allah, satu lumat, satu puluhan saja, satu suapan saja masuk ke dalam mulut kita, jadi barang yang tidak halal itu, maka doa kita selalu selama 40 hari tidak diterima oleh Allah, ya. Dan apa-apa daging yang tumbuh dari makanan haram atau riba, maka dia itu yang layak menjadi makanan api neraka. Ya, maka dari itu yuk hati-hati, jangan sampai kita makan barang haram. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, makanan dijaga. Itu adalah kuncinya untuk diterima doanya. Jadi kalau selama ini kita berdoa minta anak kok tidak dikasih anak, minta sakit sembuh kok tidak disembuhkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mungkin makanannya nggak jelas. Ya, dulu tatkala jadi pegawai negeri misalnya, atau pegawai apa saja, nyogok misalnya, ya itu belum diampuni oleh Allah, atau sedekah-sedekah yang kita kerjakan itu belum memadai untuk menebus dosanya tatkala kita masuk itu dengan memakai pintu belakang nyogok misalnya, seperti itu. Nah, ini makanannya diperbaiki, maka doanya akan mustajabah. Kemudian karena apa? Satu suapan saja yang masuk ke dalam mulut, kemudian itu berasal dari barang yang tidak halal, maka 40 hari doanya tidak diterima. Bagaimana kalau satu piring? Bagaimana kalau berpiring-piring? Malah rumahnya itu dari barang haram. Wallahu alam, Allah sendiri yang akan nanti memutuskan perkaranya. Maka dari kiamat nanti yang paling berat itu pertanyaannya, hartamu itu dari mana? Kamu keluar dengan cara apa dan memanfaatkan untuk apa? Itu yang sulit untuk dijawab, ya, oleh orang-orang yang tidak jujur. Kalau jujur seperti Nabi Sulaiman ditanyakan, Nabi Sulaiman kaya raya kayak begitu, nanti masuk surganya dibandingkan dengan Nabi Ayub gitu, ya, Nabi yang sakit-sakitan itu, maka selisihnya berapa? Setengah hari berapa? 500 tahun. Jadi orang kaya dan orang miskin sama-sama beriman, itu masuknya surga lebih dulu orang miskin. Kenapa? Landratnya, pertanyaannya tidak banyak. Karena ditanya jadi lurah aja tidak, RT juga tidak, RW juga tidak, ya. Di kampung biasa-biasa saja. Hartanya juga cukupan saja, mobil tidak punya, ini tidak punya. Sudah, ya, hisabnya sedikit. Tapi yang mempunyai banyak dihisab. Ya, dari mana kok kamu beli ini dan seterusnya, ya. Inilah jadi di dalam hadis ini kesimpulannya adalah kalau mau berdoa kepada Allah, usahakan kalau makan makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Terus Pak, dan dalam musnad dari Imam Ahmad serta sahih dari Muslim, terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tak hendak menerima kecuali yang baik. Dan Allah telah menitahkan kaum mukminin melakukan apa-apa yang telah dititahkannya kepada para mursalin. Firman-Nya yang artinya, hai para rasul, makanlah olehmu mana-mana makanan yang baik dan beramal solehlah, sungguh terhadap apa juga yang kamu lakukan, aku maha mengetahui. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan firman-Nya lagi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah mana-mana rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian disebutnya, perihal seorang laki-laki yang telah berkelana jauh dengan rambutnya yang kusut masal dan pakaian penuh debu.
sedang makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dibesarkan dengan barang haram. Walaupun ia menadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah, tetapi bagaimana Allah dapat mengabulkan doanya itu? Ya, ini ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, diingatkan. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu thayyibun baik. Layuk balu tidak akan menerima ilah thayyiban, ketua yang baik juga. Jadi kalau amal kita tidak kita peroleh dari perbuatan yang baik, ya tidak diterima. Sedekah kita bukan dari yang baik, tidak diterima. Ya, apalagi kita berdoa kepada Allah, makanan kita tidak baik, makanan yang haram tidak diterima. Ya. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minina, memerintahkan orang-orang mukmin ini bima amara bil mursalin, sama dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada para utusan, jadi para rasul. Jadi orang mukmin itu perintahnya sama dengan perintahnya para rasul. Ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, membaca firman itu, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ya, kulu makanlah min thayyibatin, dari hal-hal yang baik, ya, wa malu sholihan, kemudian beramal solehlah. Ini sesungguhnya aku bima ta'maluna alim, terhadap apa yang kamu kerjakan maha mengetahui. Waqala, sekarang ini yang diperintahkan kepada orang-orang, ya, para rasul nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibatin, dari yang baik, jadi pesama perintah antara rasul dan antara orang-orang beriman itu, suruh makan yang baik, ya, ya. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Summa dzakara, kemudian Nabi kita menyebutkan orang yang dalam perjalanan itu rambutnya awut-awutan, kemudian kulitnya berdebu, kotor pakaiannya, ya, kemudian menengadakan tangan ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, keseharian dia dalam keadaan keruh. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah orang seperti itu? Tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kita minta kepada Allah, mintalah dalam kondisi kita senantiasa berbuat baik, makanannya dan lainnya. Sebenarnya berdoa kepada Allah di sisi yang disebutkan dalam hadis ini, satu dalam keadaan menghinakan diri, pakaiannya kotor misalnya, ya, karena bisa kemiskinannya, kemudian rambutnya rambut awutan begitu, ya, kulitnya tidak bersih karena mereka dalam keadaan orang miskin itu seperti itu, ya. Kemudian memanggil dengan nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, itu panggilan doa yang mestinya dikabulkan oleh Allah. Tapi sayang, makanan, minuman, dan pakaiannya adalah diperoleh dari barang yang haram. Maka bagaimana doa yang akan dikabulkan? Tidak mungkin Allah akan mengabulkan orang yang makanan minumannya dari hasil yang barang yang haram. Terus Pak, yang kedua. Ya, adab dan tata tertib berdoa yang kedua, menghadap kiblat. Jika dapat, menghadap kiblat jika dapat. Nabi SAW pergi keluar buat sholat istisqa, minta hujan. Maka beliau berdoa dan memohonkan turunnya hujan sambil menghadap kiblat. Ya, terus yang ketiga. Yang ketiga, memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana utama. Seperti pada hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, pertiga terakhir dari malam hari, waktu sahur, ketika sedang sujud, ketika turun hujan, antara adzan dan iqamah, saat mulai pertempuran, ketika dalam ketakutan atau sedang beribahati. Ya, jadi kalau mau berdoa, paskan di hari Arafah misalnya, atau di Masjidil Haram, atau di Multajam, tempat-tempat yang mustajabah itu, atau di Maqam Ibrahim, atau di mana saja, ya. Raudhah misalnya di Madinah ini, ya, kita doa yang di sepertiga malam terakhir, hari Jumat, antara adzan dan qomat, pilih antara setelah turun hujan, tatkala bepergian, itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi saat-saat seperti pun juga kita pertimbangkan untuk pemilihan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus moga hadisnya dibaca nomor 1. Ya, hadisnya diterima dari Abu Umamah yang artinya seseorang bertanya, ya Rasulullah, doa manakah yang lebih didengar Allah? Ujar Nabi, doa di tengah-tengah akhir malam dan selesai sholat fardu. Riwayat Tirmidzi dengan sanad yang syah. Jadi
kalau kita mau berdoa disarankan di sepertiga malam terakhir, berarti tatkala kita sholat tahajud ya. Kemudian juga pada setiap selesai sholat, jangan lupa kita doakan orang tua kita, Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, boleh didoakan itu sebelum salam, boleh setelah salam ya. Ini. Jadi setelah sholat atau di sepertiga malam terakhir tatkala kita mengerjakan sholat tahajud. Yang kedua, monggo Pak. Dan diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya jarak yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu karena besar kemungkinan akan dikabulkan. Riwayat Muslim. Selanjutnya mengenai ini banyak kita kemukakan hadis-hadis terpencar di lembaran-lembaran buku. Iya, Pak. Adab keempat, mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Imam Abbas, katanya, jika kamu meminta hendaklah dengan mengangkat kedua tanganmu setentang kedua bahumu, atau kira-kira setentangnya. Dan jika istighfar ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika berdoa dengan melepas semua jari jemari tangan. Iya. Terus? Dan diriwayatkan dari Malik bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kamu meminta Allah, maka mintalah dengan bagian dalam telapak tanganmu, jangan dengan punggungnya. Sedang dari Salman sabda Nabi SAW, sesungguhnya Tuhanmu yang maha berkah dan maha tinggi adalah maha hidup lagi maha murah. Ia merasa malu terhadap hambanya jika ia menadahkan tangannya kepadanya dan akan menolaknya dengan tangan hampa. Iya, jadi doa itu dikala sujud disuruh perbanyak doa. Ya doa apa? Ya semua doa. Tapi ada yang berpendapat kalau sujud, kalau berdoa dalam hati saja. Tidak usah diucapkan. Karena dalam sholat itu bacaan-bacaan sudah ditetapkan. Ya. Kalau kita mau memakai dalil itu ya sudah boleh. Kita karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita, maka kita berdoa di dalam hati. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tapi sebenarnya boleh diucapkan karena Nabi memerintahkan doa dan doa itu tidak harus di dalam hati pada saat itu. Maka dalam sujud pun juga tidak dilarang sebenarnya. Tetapi ulama itu berpendapat ya supaya tidak jadi pertikaian, maka tatkala kita berdoa dengan sujud, maka hendaklah kita dengan di hati saja, tidak dengan diucapkan. Kemudian kalau dengan mengangkat tangan itu doa tatkala selesai sholat. Jadi kalau sujud tidak bisa doa dengan mengangkat tangan, ya. Dan disebutkan di sini kalau kita ada seorang hamba sudah mengangkat tangan, kemudian berdoa mohon, kok nggak diberikan, Allah malu, ya. Ini tentunya syarat-syarat berdoa tadi dipenuhi, yakni mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya tidak perumahan maksiat. Kemudian juga mereka itu orang-orang yang makanannya adalah makanan yang halal. Ini tetap berlaku. Ya, kita mustajabah di tempat-tempat yang mustajabah, saat-saat yang mustajabah. Yang kelima, sementara yang terakhir, adab doa yang kelima memulainya dengan memuji Allah, memuliakan dan menyanjungnya, serta memuliakan mengucapkan sholawat Nabi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sahnya dari Fadilah bin Ubaid, yang artinya bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa selesainya sholat tanpa membesarkan Allah dan mengucapkan sholawat Nabi. Maka sabdanya, orang ini terlalu tergesa-gesa. Kemudian dipanggilnya orang itu lalu katanya kepadanya atau juga kepada orang yang lain, jika salah seorang di antaramu berdoa, hendaklah dimulai dengan membesarkan Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Mulia, itu serta menyanjungnya, lalu mengucapkan sholawat atas Nabi SAW, serta setelah itu barulah berdoa, meminta apa yang diingininya. Ya, saya kira cukup jelas semua ini. Jadi
saya pikir sampai nomor 6 dulu, nanti kita lanjutkan. Karena doa itu kita lanjutkan masih banyak. Ini awalan-awalan berdoa. Jadi misalnya memuji Allah, kemudian kebesaran Allah, nama-nama Asmaul Husna, dan lain-lainnya. Kemudian nanti terakhir saya sampaikan contoh berdoa kepada Allah. Baiklah, saya kira sudah sementara cukup. Mungkin ada yang bertanya. Monggo Pak, ya. Sementara cukup dulu. Kalau ada yang bertanya, silakan.